Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sedulur-sedulur dimanapun panjenengan berada, jumpa kembali bersama Mas Fian Production. Di kesempatan saat ini, semoga sedulur-sedulur semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan, kesejahteraan, dan kelancaran rezeki, serta dipermudah dalam segala urusan. Sedulur-sedulur dimanapun panjenengan berada, keberadaan makhluk gaib atau makhluk yang kasat mata sudah kita percaya secara turun-temurun. Bahkan kita hidup berdampingan dengan mereka. Cuman membedakan alamnya. Tapi keyakinan ini yang masih saat ini diyakini oleh sebagian masyarakat, bahkan dari leluhur kita hidup berdampingan dengan makhluk lain atau makhluk gaib. Dan tentunya buat kita sedulur-sedulur, untuk beberapa orang, bahkan mungkin lebih banyak orang yang merasa takut atau merasa ngeri apabila membicarakan tentang makhluk gaib. Tapi juga ada beberapa orang, sebagian orang yang sangat disegani dan dihormati oleh makhluk gaib tersebut. Mungkin entah karena didampingi oleh kodam leluhur ataupun karena watak dan sifat manusia tersebut sangat baik dan sangat dekat dengan Tuhan, dan beliau memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Sedulur-sedulur dimanapun panjenengan berada, di pembahasan saat ini kita akan membahas ciri-ciri dari orang yang sangat dihormati dan disegani oleh makhluk halus. Bahkan ada yang mengatakan ditakuti oleh makhluk halus. Tapi sebelumnya sedulur, saya ingatkan kembali, mohon dukungannya untuk channel ini dengan ketik like dan subscribe-nya, serta tonton video ini secara full durasi biar tidak gagal paham buat panjenengan semuanya. Sedulur-sedulur, ciri dari orang yang sangat disegani dan ditakuti oleh makhluk halus ada beberapa macam. Kemungkinan panjenengan pernah mengalami hal tersebut atau orang terdekat yang menurut kesaksian panjenengan memiliki ciri-ciri seperti itu. Bisa jadi itu memang sangat dihormati dan disegani oleh makhluk halus. Sedulur, untuk ciri yang pertama, biasanya orang yang sangat disegani oleh makhluk astral atau makhluk halus, itu orang tersebut sulit untuk diterawang. Jadi yang pertama, sulit untuk diterawang. Bahkan tokoh-tokoh spiritual, supranatural sulit untuk menerawang beliau. Dikarenakan entah mungkin karena memiliki kesaktian atau daya supranatural yang sangat tinggi atau spiritual beliau yang sangat tinggi, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga beliau ini sulit untuk diterawang. Jadi buat sedulur-sedulur, ciri tersebut juga sangat langka dan sangat sulit dicari sedulurku. Karena apa? Ini berkaitan dengan orang tersebut. Sulit diterawang, sulit ditebak, bahkan untuk memakai sistem supranatural itu sulit sekali untuk diterawang. Dan ciri yang berikutnya sedulurku, biasanya orang tersebut sulit terkena guna-guna atau sihir. Sulit untuk dikirimi ilmu hitam atau guna-guna, sihir, santet, teluh, itu biasanya tidak mempan atau sulit sekali.
entah karena didampingi arwah leluhur, khodam leluhur, ataupun karena spiritual orang tersebut sangat tinggi, ahli zikir, ahli ibadah, atau yang lain-lainnya, sehingga secara tidak langsung orang tersebut memiliki kesaktian yang luar biasa tanpa disadari. Ini biasanya orang tersebut sangat sulit untuk terkena guna-guna atau sihir. Untuk ciri berikutnya sedulurku, biasanya orang yang sangat ditakuti dan disegani oleh makhluk halus biasanya memiliki kemampuan memanggil makhluk gaib. Jadi makhluk-makhluk halus apabila beliau panggil itu biasanya dengan cepat akan berdatangan. Mungkin dikarenakan yang memanggil adalah sosok yang ditakuti atau disegani. Itu adalah ciri berikutnya sedulurku. Dan untuk ciri berikutnya, biasanya orang tersebut sering bermimpi bertemu dengan makhluk gaib. Dalam mimpi tersebut mungkin biasanya kadang-kadang bertemu dengan berbagai macam makhluk gaib, dikelilingi makhluk gaib dengan menundukkan diri. Jadi semua yang mengelilingi tertunduk kepada beliau dikarenakan merasa takjub ataupun merasa menghormati, juga menyegani serta takut kepada orang tersebut. Ini adalah ciri berikutnya, sering bermimpi bertemu dengan makhluk gaib. Dan untuk ciri berikutnya sedulurku, biasanya orang yang ditakuti dan disegani itu memiliki kepekaan sangat tinggi tentang dunia supranatural. Ini bisa dikarenakan dengan mungkin sering tirakat atau sering berzikir, sering bermeditasi, atau juga bisa karena orang tersebut mendapatkan didampingi oleh khodam leluhur. Ini terutama yang ciri seperti ini adalah salah satu orang yang memiliki tingkat spiritual yang sangat tinggi sedulurku. Jadi bisa jadi apabila panjenengan mengalami hal tersebut, panjenengan adalah sosok yang ditakuti dan disegani oleh makhluk halus. Dan untuk ciri yang berikutnya sedulurku, biasanya orang tersebut dengan mudah bisa menetralisir tempat angker. Tempat-tempat yang memiliki aura negatif, biasanya angker, dapat dikatakan angker, membuat bulu kuduk merinding apabila didatangi oleh orang tersebut secara tiba-tiba. Tempat itu menjadi nyaman dan energi-energi negatif yang ada di tempat itu akan sirna. Biasanya karena orang tersebut dikagumi, disegani, dan ditakuti oleh penunggu di situ, maka para penunggu akan menyingkir apabila ada orang yang ditakuti atau disegani itu hadir di tempat tersebut. Itu ciri-cirinya sahabatku ya. Tadi bisa menetralisir tempat angker. Dan untuk ciri yang berikutnya, untuk yang kesekian kalinya ini, biasanya orang yang sangat disegani dan ditakuti oleh bangsa halus atau makhluk halus itu memiliki kemampuan menyembuhkan orang kesurupan. Mungkin atau secara langsung atau tidak langsung, apabila ada orang kesurupan, beliau datang dan orang kesurupan tersebut dengan seketika akan sadar. Biasanya orang ini memiliki kemampuan atau orang tersebut ditakuti dan disegani oleh makhluk halus. Dan kadang-kadang apabila menyembuhkan orang kesurupan dengan dipegang ataupun dengan cara simpel, maka orang tersebut akan sadar. Itu adalah ciri yang kesekian kalinya sedulurku. Jadi bermacam-macam ciri orang yang sangat disegani dan ditakuti oleh bangsa halus atau jin itu mungkin ada di diri panjenengan atau juga di orang-orang terdekat panjenengan sedulurku. Tapi yang terpenting kesemuanya, kita mari bersama-sama saling mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon perlindungan agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Dikarenakan semua ketentuan itu hak milik Tuhan yang Maha Kuasa.
Sedulur-sedulur dimanapun panjenengan berada, buat panjenengan semuanya, ini hanyalah sekedar ciri-ciri yang boleh kita yakini ataupun tidak. Yang jelas semua kesalahan adalah milik saya pribadi, dan kebenaran yang hakiki adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Sedulurku, kiranya pembahasan ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Cukup sekian, jangan lupa dukungannya untuk ketik like dan subscribe-nya, serta bunyikan tanda lonceng agar selalu dapat update terbaru dari video kami. Cukup sekian sedulurku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.